warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita akan sempurnakan salat zuhur kita siang hari ini, pahalanya, limpahan rahmat dan ampunannya dengan duduk sejenak untuk kultum zuhur ini, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan bulan yang lalu, yaitu apa? Getaran Al-Fatihah di sepanjang rokaat bagian 2. Di bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan dan kedudukan surat Al-Fatihah yang sangat dahsyat, di mana dia disebut sebagai Ummul Quran, induknya Quran, intisarinya Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. 30 juz Al-Quran seluruhnya kandungannya itu ada dalam Al-Fatihah. Maka ketika kandungannya itu dijadikan rukun dalam sholat, maka sholat kita itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan kemarin kita juga sudah menyinggung hubungan antara Al-Fatihah dengan sunnah yang dibaca sebelum Al-Fatihah, yaitu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang dua-duanya saling terkait. Banyak di antara kaum muslimin ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat tidak didahului dengan ta'awudz. Setelah takbiratul ihram, kemudian juga doa iftitah, disunahkan kita membaca ta'awudz. Dan maknanya adalah apa? Maknanya adalah kita sebelum betul-betul melakukan sholat secara utuh dalam satu rakaat itu dengan melaksanakan rukun surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, maka kita harus betul-betul memastikan kita itu tidak lagi bergantung atau terikat kepada setan. Kita putus, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena apa? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita sholat dan kita membaca ta'awudz, yang harus kita hadirkan adalah komitmen kita untuk berhenti dari mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa? Karena di luar sholat, apakah dari aktivitas pekerjaan, bisnis, usaha, banyak hal-hal yang kita terdorong untuk mengikuti langkah-langkah setan. Suap menyuap, riba, melakukan kecurangan, dan seterusnya. Di luar sholat kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa jadi mengikuti langkah-langkah setan. Maka sholat itulah yang berfungsi untuk membuat kita putus hubungan dengan setan. Sholat sendiri itu kedudukannya adalah ruh di dalam kehidupan, di mana sholat itu menjadi inspirasi yang mewarnai nilai-nilai kehidupan. Sehingga sholat itu harus bermakna. Nah, makanya kemarin saya juga katakan, orang yang dia berlindung kepada Allah di dalam sholatnya dengan membaca ta'awudz, dia harus punya komitmen, di luar sholat pun dia harus berlindung kepada Allah dari setan. Harus putus dari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan godaan setan, hawa nafsu. Nah, baru kemudian setelah membaca ta'awudz, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita putus dengan setan, maka kita langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya apa? Paling tidak mengandung 2 makna. Sesuai dengan penjelasan saya tempo hari, Bismillah itu pertama mengandung arti apa? Pernyataan komitmen. Yaitu pernyataan yang isinya adalah kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita berada di jalan Allah, kita bersama dengan Allah. Kata-kata bi itu mengandung makna musohabah atau ma'iyah, kebersamaan. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau ketika kita menjadi makmum di sholat jahar,
imam membaca bismillahirrahmanirrahim, yang harus kita resapi adalah kita sedang menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku berjanji untuk tetap bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau artinya kita fokus, terikat dengan Allah, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Dan kemudian dampaknya apa? Di luar sholat pun kita harus bersama dengan Allah. Kita bersama Allah di dalam sholat itu adalah latihan agar kita juga bersama dengan Allah di luar sholat. Maksudnya apa? Kita mengikuti ajaran Allah. Kita on the track, berada di jalan hidup yang ditentukan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan bismillah. Pernyataan, saya bersama dengan Allah. Sumpah setia kita, saya berjanji akan menjadi hamba Allah. Terikat dengan Allah, terhubung dengan Allah di dalam kehidupan, dan itu dibangun dari sholat. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, ketika kita membaca atau mendengarkannya dari imam, yang harus kita hadirkan adalah, kalau tadi yang pertama, saya bersama dengan Allah. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, kata-kata bismillah ini mengandung makna al-isti'anah, yaitu permintaan tolong, yaitu Allah bersama saya. Yang pertama tadi apa? Saya bersama Allah. Yang kedua adalah Allah bersama saya. Jadi kata-kata bismillah itu mengandung doa. Setiap kali kita membaca bismillah itu adalah kita sedang berdoa. Berdoa apa? Agar minta supaya Allah membersamai kita. Allah terlibat dalam kehidupan kita. Makanya kan kita disuruh untuk melakukan segala sesuatu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, maunya apapun perbuatan baik. Kullu amrin, kata Rasulullah, dzibalin lam yubda bismillah. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, ya, maka dia akan menjadi batal. Maksudnya hilang, putus. Fahuwa abtar. Putus apanya? Putus pahalanya. Nggak ada pahalanya, nggak ada kebaikannya, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya. Maka sholat yang kita lakukan ketika kita membaca bismillah pun harus menghadirkan kebersamaan Allah bersama dengan kita. Kita ingin dibersamai dengan Allah. Maksudnya apa dibersamai dengan Allah? Maya, Allah menolong kita, Allah membimbing kita, Allah menuntun kita, Allah menjaga kita, Allah memberi rezeki kita, Allah menyembuhkan kita, Allah memudahkan urusan kita. Didampingi oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Itu makna dari bismillah. Maka setiap orang yang memahami Al-Fatihah di dalam sholatnya, dia akan merasakan getaran kenikmatan. Aduh, saya bersama dengan Allah. Apalagi kalimat bismillah ini ada sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya bersama dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Itu yang membuat optimisme kita bangkit. Seorang yang sedang sakit ketika membaca bismillahirrahmanirrahim dengan makna yang dalam seperti ini, dia akan merasakan, aduh, harapannya akan bangkit. Saya bersama dengan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha menolong, maha memudahkan. Dengan semua maknanya, maha menyembuhkan, maha menyelesaikan urusan, maha memberi hidayah, dan seterusnya. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu ayat setelah bismillahirrahmanirrahim, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis ya, firman Allah yang dijelaskan dengan bahasa Rasulullah yang disebut dengan hadis qudsi. Qasamtus shalah baini wa baina abdi, aku bagi surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah shalah, as-shalat. Shalat itu adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah menjadi ruh inti dalam shalat. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, ya, firman Allah itu, shalat itu dibagi menjadi dua, baini wa baina abdi nisfain. Ada dua bagian dalam surah Al-Fatihah itu, yaitu adalah dialog. Dialog antara kita, seorang hamba dengan Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, harus kita bayangkan kita sedang berdialog dengan Allah. Apa dialognya? Idza qalal abdu, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka qala Allah berkata, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, telah memujiku. Dan harus kita hadirkan itu di sini. Memang
Surat Al-Fatihah yang tertulis itu habis alhamdulillahirabbil alamin langsung ar-rahmanir rahim kan? Tapi kita ketika sholat membaca ini harus diselipin. Diselipkan jawaban Allah di pikiran kita. Apa jawaban Allah? Secara letterlessnya bunyinya adalah hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Nah, secara konsep tadabur pemaknaan yang harus kita hadirkan ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin adalah jawaban dari pernyataan kita ketika membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebuah bentuk pernyataan pengagungan, pujian kepada Allah. Ya Allah, saya mengagungkan Engkau, atau dalam bahasa yang mudahnya, saya mencintai Engkau. Cinta itu kan adalah mengistimewakan, mengagungkan, mengutamakan. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, aku mencintai Engkau, ya Allah. Aku menghormati Engkau, memuliakan Engkau. Aku berterima kasih kepada Engkau. Dan ketika kita bayangkan di pikiran kita, kita selipkan jawaban Allah, hamidani abdi, kita harus membayangkan seakan Allah, aku terima cintamu wahai hambaku. Aku terima penghormatanmu wahai hambaku. Memang ini nggak mudah, perlu latihan terus-menerus. Supaya pikiran kita terbiasa dengan pola dialog seperti ini. Karena hakikatnya sholat itu adalah dialog. Gimana sih kalau kita dialog lewat telepon kita sama atasan kita, sama komandan kita? Bisa gak kita ketika dialog dengan atasan kita nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau? Bisa gak? Nggak mungkin. Kita akan simak tuh apa jawaban beliau, apa kata-kata beliau itu kan. Nah, ketika kita sholat pun kita harus membayangkan, meskipun tidak disebutkan secara tertulis, tapi sesuai dengan maknanya disebutkan dalam hadis tadi, kita harus membayangkan jawaban Allah. Itu ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, yang berikutnya, ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, ya. Idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah, maka Allah berkata apa? Asna alayya 'abdi. Ar-rahmanir rahim ini adalah sifat yang tadi disebutkan dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, diulang di ayat yang ketiga ini. Ketika kita membaca ayat ini, yang harus kita hadirkan adalah apa? Perasaan apa? Perasaan harap. Kalau yang tadi alhamdulillahirabbil alamin, yang harus kita hadirkan adalah perasaan terima kasih. Seakan-akan kita mengatakan terima kasih ya Allah. Perasaan cinta kepada Allah. Tapi pada saat kita membaca ar-rahmanir rahim, yang kita ungkapkan, yang kita tumpahkan, yang kita ekspresikan dari hati kita adalah perasaan apa? Perasaan harap, roja. Sesuai dengan nama dari sifat Allah ini yang maha pengasih maunya. Seakan-akan kita menumpahkan, ya Allah, Engkau tahu saya sedang punya masalah apa. Ya Allah, Engkau tahu saya sedang sakit. Ya Allah, Engkau tahu saya sedang punya hutang. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, Engkau maha rahman, maha rahim. Selesaikanlah urusan saya. Mudahkan urusan saya. Sembuhkan penyakit saya. Lunasi hutang saya. Harmoniskan rumah tangga saya. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah ungkapan apa? Ungkapan permintaan, berharap kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Dan kemudian apa jawaban Allah? Jawaban Allah tadi, asna alayya abdi. Nah, jawabannya secara tertulis memang seperti itu. Tapi secara perenungan, seorang yang sholat itu dia harus melakukan perenungan. Kita bayangkan jawaban Allah. Aku terima permintaanmu dan aku akan kabulkan permintaanmu. Akan aku selesaikan masalah-masalahmu wahai hambaku. Aku sembuhkan penyakitmu. Aku lunasi hutangmu. Aku harmoniskan, bahagiakan rumah tanggamu. Aku solehkan anak-anakmu. Semua permintaan kita tumpahkan dengan membaca Ar-Rahmanir Rahim. Maka betapa dahsyat surat Al-Fatihah ini. Nggak boleh lagi kita sholat itu nggak ada maknanya dari surat Al-Fatihah. Yang berikutnya apa? Maliki yaumiddin. Dalam hadis itu disebutkan ketika seorang hamba mengatakan Maliki yaumiddin, apa jawaban Allah? Allah berkata, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Maliki yaumiddin artinya apa? Allah raja, penguasa, pemilik yang mempunyai otoritas di hari pembalasan, yaumiddin. Hari pembalasan adalah hari apa? Hari di mana kita semuanya dihisap amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, catatan kita akan dibalas oleh Allah. Sehingga yang kita hadirkan di sini ketika kita membaca Maliki yaumiddin adalah apa? Rasa takut. Al-khauf. Kenapa? Karena memang ini rukun ibadah, rukun sholat itu dalam konteks secara rohani,
Ya, ruh dari sholat itu adalah rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Memantik atau menyalakan rasa cintanya dengan apa? Dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, memantik menyalakan rasa harapnya dengan ar-rahmanir rahim, dan memantik menyalakan rasa takutnya dengan kalimat maliki yaumiddin, raja, penguasa. Kita takut, harus dihadirkan rasa takut. Sehingga ketika kita membaca maliki yaumiddin, yang harus kita bayangkan apa? Segenap kezoliman kita, dosa kita, kelalaian kita, keburukan-keburukan kita, sifat-sifat buruk kita. Baik dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan akhlak. Misalnya kita masih punya kebiasaan buruk, kita tumpahkan dengan kalimat maliki yaumiddin, seakan-akan kita mengatakan, aku mohon ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu ya Allah, karena engkau maha membalas semua perbuatan. Jadi seakan-akan kita mengatakan apa? Ampun ya Allah. Kalau yang kedua tadi ar-rahmanir rahim kan kita seakan-akan mengatakan apa? Tolong ya Allah, gitu kan? Tapi pada saat kita membaca maliki yaumiddin, yang kita hadirkan, kita minta ampun sama Allah. Dan kita bayangkan apa jawaban Allah? Majadani abdi, tertulisnya seperti itu, tapi yang harus kita renungkan adalah bayangan. Jawaban Allah itu adalah, aku ampuni wahai hambaku dosa-dosamu. Aku hapuskan keburukan-keburukan. Itu yang membuat kita optimis. Itu yang membuat sholat kita tuh jadi nikmat banget. Kenapa? Kita menjadi merasa dekat dengan Allah. Inilah rahasia kelezatan Al-Fatihah di dalam sholat. Getaran-getaran ini yang harus terus kita hadirkan dalam setiap sholat. Kita praktekin yuk. Yang belum sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah dengan meresapi kalimat demi kalimat dalam Al-Fatihah. Tentu saja dengan secara utuh kita juga menghadirkan makna dari gerakan dan bacaan sholat yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, mulai dari takbiratul ihram artinya apa, doa iftitah apa, ta'awuz apa, gerakan sujud itu maknanya apa, ruku apa, semuanya kita hadirkan. Itu yang membuat kita menjadi semakin tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insya Allah dengan izin Allah, kalau kita panjang umur, sehat, diberi hidayah, bulan depan kita ketemu lagi untuk membahas getaran Al-Fatihah bagian yang ketiga. Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih jelas, silakan cek di YouTube ya, dengan judul yang sama, Getaran Al-Fatihah di dalam sholat. Silakan, nanti bisa dipelajari, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan manfaat, sehingga sholat kita menjadi semakin khusyuk, berkualitas, kita menghadap Allah sebagai orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhaqumi rabbikum fala takunanna minal mumtarin, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.